Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuddin, NIM 220211002111. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Saya di sini akan berbicara tentang perekonomian dan kemiskinan. Tapi pasti teman-teman tidak asing dengan kata perekonomian ataupun kemiskinan. Nah, teman-teman pasti juga tahu apa dampak dari kemiskinan terhadap perekonomian suatu negara. Jika tingkat kemiskinan tinggi, bagaimana dampak kepada negara tersebut? Nah, kita akan membahas tentang kemiskinan yang ada di Indonesia. Bagaimana persentasenya? Apakah negara Indonesia sudah terbebaskan dari kemiskinan atau bagaimana? Nah, kita akan bahas. Sebelum kita bahas itu, kita akan membahas apakah kemiskinan hanya ada di Indonesia atau di negara lain ada. Nah, kita akan bahas itu dahulu. Kemiskinan di setiap negara pasti ada kemiskinan, baik negara berkembang maupun negara maju pasti ada kemiskinan. Kalian pasti kenal dengan negara adidaya, yaitu negara Amerika Serikat. Apakah di sana ada tingkat kemiskinan? Jawabannya yaitu ada. Meskipun persentase kemiskinan di daerah di negara Amerika Serikat relatif sedikit, tapi pasti ada tingkat kemiskinannya. Tidak bisa dipungkiri lagi. Dalam teori pasti sudah dikemukakan oleh ahli-ahli dalam setiap negara pasti ada tingkat kemiskinannya, meskipun tingkat kemiskinannya itu sedikit. Nah, kita akan bahas di negara kita, yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia apakah sudah terbebas dari kemiskinan? Nah, bagaimana kemiskinan yang ada di Indonesia? Apakah setiap per tahunnya itu menurun ataupun stagnan, atau lagi di setiap tahunnya itu bertambah tingkat kemiskinan? Nah, kita akan bahas di tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun yang ada di Indonesia. Baik, kita akan bahas dari tahun 1997 sampai tahun 1998. Nah, pada saat itu Indonesia mengalami krisis moneter, yang mana pada saat itu nilai kurs mata rupiah Indonesia sangat menurun dan pengangguran di mana-mana, inflasi dan lain-lain. Tercatat persentase kemiskinan di Indonesia pada saat itu dari tahun 1997 17% tingkat kemiskinannya, sampai tahun 1998 kemiskinan di Indonesia itu tercatat 24% pada tahun itu. Nah, bagi tahun selanjutnya pada tahun 1999 sampai tahun 2004, 5 tahun setelah krisis tersebut, Indonesia mengalami masa pemulihan, yang mana persentase kemiskinan pada tahun tersebut menurun dari 24% menjadi 16%. Sungguh luar biasa pada tahun ini. Meskipun kita di ajang kemiskinan yang sangat tinggi, kita bisa kita improve ataupun kita bisa berubah pada tahun tersebut. Kita bisa pulih dari masa krisis tersebut. Kita lanjutkan pada tahun 2005 sampai tahun 2008 kita mengalami perekonomian stabil, yang mana ekonomi pada tahun tersebut, pada 5 tahun tersebut itu mengalami pertumbuhan, namun pertumbuhannya tidak melesat cepat, tapi pertumbuhan yang stabil. Nah, pada tahun tersebut yaitu tercatat
dari 15% atau 16% itu menurun menjadi 12%. Bagaimana dengan tahun selanjutnya? Apakah tercatat dari tahun 1997 tadi sampai tahun 2008 itu Indonesia mengalami ekonomi yang bagus, kinerjanya bagus? Karena pada saat itu meskipun kita sedang di ujung kemiskinan yang tinggi presentasinya, tapi Indonesia bisa menurunkan tingkat kemiskinan tersebut. Nah, tercatat lagi tahun 2009 sampai tahun 2013 itu Indonesia terdampak krisis ekonomi global, yang mana dalam dunia ini terjadi krisis ekonomi. Nah, pada hal tersebut, apakah Indonesia mengalami kemiskinan lonjakan lagi? Tidak, teman-teman. Pada saat itu Indonesia, meskipun Indonesia perekonomiannya tidak tumbuh, tapi Indonesia bisa menetralisir ataupun kita tidak bertambah krisis kemiskinannya, tapi kita stagnan. Nah, pada saat itu kemiskinan relatif stabil, yaitu tetap di angka 12 sampai angka 13%. Pada tahun selanjutnya, pada tahun 2014 sampai tahun 2019, Indonesia mengalami pertumbuhan dan tantangan. Apa maksudnya tersebut? Pertumbuhan Indonesia itu mengalami pertumbuhan pada tingkat perekonomian, yaitu kemiskinan dari tahun sebelumnya yaitu 12% menurun hingga 9,4%. Nah, hal tersebut Indonesia terus improve bagaimana kemiskinan tersebut bisa ternetralisir. Tapi setelah pertumbuhan tersebut, Indonesia mengalami tantangan, yaitu pada tahun 2019 sampai tahun 2021, yaitu Indonesia terdampak COVID-19. Seluruh dunia itu terdampak terhadap COVID-19, tapi bagusnya lagi Indonesia tetap bisa mengatasi hal tersebut. Yaitu tercatat meskipun negara lain itu inflasi besar-besaran, Indonesia cuma naik dari 9,4% menuju 10,19%. Nah, bagaimana setelah COVID-19 tersebut? Tercatat dari tahun 2021 sampai tahun sekarang, Indonesia terus mengalami perbaikan perekonomian. Tercatat angka kemiskinan dari tahun 2021 yaitu 10,19%. Indonesia yang sekarang mengalami pertumbuhan perekonomian, yaitu tingkat kemiskinan di Indonesia berkurang menjadi 9,3%. Indonesia terus bertumbuh dalam perekonomian. Mari teman-teman, kita mahasiswa ataupun masyarakat, kita harus support Indonesia. Kita harus menjadi generasi-generasi yang bagus, generasi penerus yang baik. Mungkin cukup itu dari saya. Jika ada kata-katanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.